Jakarta, ke-1946, bau mesiu bercampur dengan asap kayu terbakar memenuhi udara. Baru setahun Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi Belanda datang kembali, mencoba merebut kota dengan kekuatan senjata. Di sebuah sudut kota, tepat di Bukit Duri, kamera menyorot anak kecil berlari di sepanjang rel kereta. Nafasnya terengah, matanya basah. Dari kejauhan, suara dentuman artileri memekakkan telinga. Ia berhenti, menoleh, dan hanya ada kobaran api melahap rumah-rumah kayu. Di tanah ini, darah dan sumpah bercampur. Mereka yang gugur tidak pernah hilang. Mereka tetap menjaga. Meski kita tak lagi melihat. Pengepungan di Bukit Duri, Amir 20-an, diperankan Iqbaal Ramadan, berdiri di ambang rumah reyot, senapan tua di tangannya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia bukan tentara profesional, hanya pemuda biasa yang memilih melawan. Bersamanya ada kelompok kecil Laskar Rakyat, Raka 30-an, keras kepala, penuh ambisi. Darto remaja belasan tahun, polos, takut mati, dan 2-3 pejuang lain yang wajahnya penuh tekad meski tubuhnya kurus. Di rumah itu juga ada warga sipil, di antaranya Fatma Tara Basro, seorang perawat muda. Tangannya tak henti bekerja membalut luka, tapi matanya menyimpan kesedihan mendalam. Fatma jadi simbol harapan lembut, tapi tegar di tengah teror. Lalu ada Pak Musa Christine Hakim, sesepuh kampung, ucapannya penuh teka-teki. Seolah tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan. Suaranya berat. Bukit ini pernah menelan banyak jiwa, dan ia tidak akan diam bila ada yang berkhianat. Lawan mereka adalah Kapten Van der Ven, Aryo Bayu, perwira Belanda berdarah campuran, ambisius, dingin, dan penuh dendam. Matanya selalu menatap Bukit Duri seperti menantang sesuatu yang tak kasat mata. Malam itu, Belanda mulai mengepung kampung. Jalan keluar ditutup, rel kereta dijaga ketat. Amir menyadari mereka benar-benar terperangkap. Awal pengepungan, hari pertama pengepungan, kampung berubah jadi neraka. Warga panik, berlarian mencari tempat aman. Jeritan anak-anak, tangisan ibu, dan teriakan pejuang bercampur menjadi simfoni ketakutan. Amir berusaha memimpin dengan tenang. Dalam percakapan dengan Fatma, ia mengaku sering bermimpi buruk. Dirinya terkubur hidup-hidup di tanah Bukit Duri. Fatma menenangkannya, meski wajahnya sendiri pucat. Sementara itu, Van der Ven berdiri di pos komandonya. Ia berkata dingin, "Kampung ini lebih tua dari republik mereka. Ada sesuatu di sini. Tapi malam ini, kita rampas semua." Malam tiba, kampung sunyi. Hanya terdengar jangkrik dan desiran sungai. Tiba-tiba, langkah berat terdengar di luar rumah Amir. Semua menahan napas. Tembakan pertama meletus. Pengepungan resmi dimulai. Misteri dan horor di tengah kepanikan. Fatma menemukan catatan di saku seorang pejuang yang mati. Catatan itu berisi peta sederhana dengan tanda silang. Amir sadar ada orang dalam yang memberi informasi kepada Belanda. Kecurigaan jatuh pada Raka yang sering keluar diam-diam. Pertengkaran pecah. Pak Musa menghentikan mereka dengan suara berat. "Kalian tak perlu menuduh. Tanah ini yang akan memilih siapa pengkhianatnya." Malam kedua lebih mencekam. Para penjaga melihat bayangan hitam di reruntuhan rumah. Saat disorot, bayangan itu hilang.
Keesokan paginya, 3 tentara Belanda ditemukan tewas. Tubuh mereka setengah terkubur di lumpur, mulut penuh tanah. Warga berbisik, tanah Bukit Duri menelan mereka. Amir mulai diganggu bisikan dalam tidurnya. Jangan percaya padanya. Van der Veen semakin marah, tapi sorot matanya mulai goyah, seolah ia sendiri takut pada sesuatu yang tak terlihat. Pertempuran dan pengkhianatan hari ketiga, Belanda melancarkan serangan besar. Rumah terbakar, warga sipil tertembak di jalan. Pejuang mulai kehabisan peluru. Di tengah kekacauan, pengkhianat terbongkar. Benar, Raka telah memberi koordinat kepada Belanda. Amir murka. Tapi sebelum Raka bisa kabur, tanah di bawahnya tiba-tiba retak. Tubuhnya tersedot lumpur. Tangannya meraih udara kosong, lalu lenyap. Semua terdiam. Pak Musa berbisik, bukit ini tidak menerima pengkhianat. Pertempuran mencapai puncak. Amir terluka parah. Fatma berusaha menolongnya. Van der Veen masuk ke rumah tua, menodongkan pistol ke kepala Amir. Namun tiba-tiba tanah berguncang. Suara gemuruh muncul dari balik asap. Bayangan hitam menyerang tentara Belanda. Satu persatu mereka menghilang. Jeritan mereka menggema. Kamera menyorot wajah Van der Veen yang dipenuhi teror. Ia berlari, tapi pintu keluar tertutup reruntuhan. Kamera terakhir menangkap tatapannya sebelum layar gelap. Ambigu dan mistis pagi tiba. Bukit Duri sunyi, mayat berserakan. Rel kereta dipenuhi abu. Amir tidak ditemukan, hanya senjatanya yang tertinggal di tanah. Fatma berjalan sendirian di rel, wajah kosong, tubuh penuh darah. Di ujung jalan, Pak Musa menatapnya. Yang gugur tidak pernah pergi. Mereka tetap berjaga. Sampai kapanpun kamera aerial memperlihatkan Bukit Duri dari atas. Asap tipis naik perlahan, samar-samar. Bayangan hitam seperti manusia berdiri di antara reruntuhan, menjaga. Apakah itu roh para pejuang atau hanya ilusi? Film berakhir tanpa jawaban pasti, hanya sunyi.